ketika usia kita sudah mencapai usia tertentu, maka akan ada rambut kita yang berubah. Ya, kalau seperti saya ini sudah meninggalkan dunia hitam, kata teman-teman. Mergo wis putih kabeh. Gitu ya. Jadi ini peringatan. Peringatan untuk apa? Untuk kita memperhatikan, untuk kita mau segera berpikir, mau segera merenungkan tentang hakikat hidup dan kehidupan kita, sehingga bisa memperbaiki apa yang harus kita perbaiki, melaksanakan apa yang harus kita laksanakan, meninggalkan apa yang harus kita tinggalkan. Karena waktunya sudah dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wallahu ta'ala billahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Shadaqallahul 'azim. Para rawuh ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan sedaya dalu menika kanthi wawasan basmalah ugi shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan mugi lan monggo kula panjenengan tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat karunianipun sehingga dalu punika saged bermuwajahah makempal wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Kanthi wawasan alhamdulillah. Boten kesupen salawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, kerabat, sahabat lan tiang-tiang ingkang derek lampahipun ngantos minjing dinten kiamat. Lan mugi-mugi kula panjenengan termasuk ingkang minjing pikantuk syafaat insyaallah. Kagem keberkahan majelis kula panjenengan lan keluarga ingkang wonten ing dalem, sedaya hajat ingkang dereng dipun ijabah dening Allah, monggo nyuwun kanthi fadilah wawasan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi sedaya panjenengan kula panjenengan dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para rawuh, dalu punika wancinipun nglajengaken bab kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin. Wancinipun bab 12 memasuki bab ke-12 tentang anjuran untuk memperbanyak melakukan kebaikan di akhir hayat. Bab ini diawali dengan menukil surah Fatir, ya, surah ke-35 ayat yang ke-37 yang saya bacakan di depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Artinya, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir.
Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Ini ayat tentang Allah telah memberikan waktu kepada manusia dengan umur yang panjang. Artinya ketika sudah sampai pada batas waktunya, semestinya seseorang itu telah mampu merenungkan hakikat kehidupannya, sehingga dia bisa memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang ayat ini ada diriwayatkan sahabat Ibnu Abbas, dan para mufasir berkata bahwa maksudnya adalah, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu sampai 60 tahun? Jadi pertanyaan Allah, awalam nu'ammirkum, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu? Itu memanjangkan umur di sini ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas dan para mufasir bahwa maksudnya umur itu sudah sampai dengan 60 tahun. Ini dereng enten sing 60 tahun nggih, Pak nggih. Masih di bawah nembe 16-an nih. Jadi menurut sahabat Ibnu Abbas dan para mufasir, nu'ammirkum ini artinya adalah sampai usia 60 tahun. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa nu'ammirkum di sini adalah 18 tahun. Artinya 18 tahun itu adalah usia dewasa. Usia di mana seseorang itu sudah bisa memilih, meyakini, memahami tentang perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang meyakini bahwa memanjangkan umur di sini itu adalah sampai dengan umur 40 tahun. Nah, kalau terkait dengan 40 tahun dan 60 tahun ini banyak nanti riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang itu adalah usia-usia yang mendapatkan catatan dari Allah Azza wa Jalla dan juga baginda Nabi. Nah, orang sekarang kemudian nuwun sewu dipleset nih 40 tahun itu jarene puber kedua, ndak ada. Usia 40 tahun puber itu ndak ada, Pak. Puber itu 18 tahun. Nek 40 tahun itu sampai terjadi ini berarti buatan puber tapi nakal, nakal kedua. Karena usia 40 tahun itu sudah mulai ada penurunan dalam hal itu. Kemudian Al-Hasan bin Yasar Al-Basri, seorang ulama generasi tabi'in dari Basrah dan salah seorang fuqaha yang sangat populer, dilahirkan di Madinah tahun 21 Hijriah dan meninggal di Basrah tahun 110 Hijriah. Dan kemudian Masruq Al-Kalbi dan Masruq dengan mengutip dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa jika penduduk Madinah telah mencapai umur 40 tahun, maka mereka memusatkan diri sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah usia akil balik. Jadi banyak pendapat tentang ayat Allah memanjangkan umur. Jadi selain memanjangkan umur, artinya umur yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir.
Dan kemudian, dan apakah tidak datang? Ya. Waja'akumun nadhir. Ya. Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Nah, terkait dengan pemberi peringatan di sini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada yang mengartikan pemberi peringatan di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas dan jumhur ulama. Jadi hampir semua ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan dan apakah tidak datang pemberi peringatan kepada kalian, pemberi peringatan di sini adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga yang berpendapat, misalnya Ikrimah, Ibnu Uyainah dan lainnya berpendapat bahwa pemberi peringatan di sini adalah uban. Nah, Bapak, uban itu rambut putih. Nah, ini peringatan. Artinya ketika usia kita sudah mencapai usia tertentu, maka akan ada rambut kita yang berubah. Ya, kalau seperti saya ini sudah meninggalkan dunia hitam, kata teman-teman. Mergo wis putih kabeh. Gitu. Jadi ini peringatan. Peringatan untuk apa? Untuk kita memperhatikan, untuk kita mau segera berpikir, mau segera merenungkan tentang hakikat hidup dan kehidupan kita, sehingga bisa memperbaiki apa yang harus kita perbaiki, melaksanakan apa yang harus kita laksanakan, meninggalkan apa yang harus kita tinggalkan. Karena waktunya sudah dekat. Dekat itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah relatif. Ya, relatif. Karena memang ya contoh sederhana itu saya sering ya, ketika ada perjalanan naik gunung misalnya, kita karena jarang atau bahkan tidak pernah naik ke gunung itu merasa kok waduh mendalani. Begitu ketemu dengan orang lokal yang setiap hari bekerja di situ terus tanya, Pak niki puncake tasik tebih. Oh mboten Mas, celak. Paling nggih gak sampai 1 kilo. Padahal masih jauh. Artinya dekat itu relatif. Nah, disinilah yang perlu kita pahami bersama. Jadi ayat 37 dari surah Fatir ini adalah peringatan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita ketika Allah sudah menganugerahkan kepada kita umur, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah adalah dalam rangka beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita diciptakan dan juga jin hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan hadis nomor 112. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'dzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah telah menutup celah alasan bagi seseorang dengan memanjangkan usianya sampai 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari nomor 6419. Ada kalimat a'dzarallahu. Menurut Ibnu Hajar, kata a'dzara berasal dari kata al-i'dzaru yang berarti menghilangkan alasan. Maksudnya
kalau seseorang itu sudah umurnya sampai dengan 60 tahun, tidak ada lagi alasan untuk mengatakan andai ajalku dipanjangkan, tentu akan kulaksanakan apa yang diperintahkan padaku. Nah, ada juga yang menganggap ungkapan di atas sebagai majazi atau kiasan. Artinya, Allah tidak memberikan satu alasan pun bagi hamba yang bisa dijadikan pegangan. Ketika usia seseorang itu sudah sampai atau sampai dengan usia 60 tahun. Artinya berarti sudah panjang usia 60 tahun itu. Sehingga seseorang harusnya sudah mempelajari, sudah mendapatkan, sudah menjumpai peringatan, pelajaran, dibacakan ayat-ayat Allah dan dibacakan hadis-hadis Rasulullah terkait dengan agama ini. Sehingga tidak ada alasan ketika usia itu sudah sampai kepada 60 tahun, menurut hadis ini, seseorang itu kemudian berandai-andai. Pendahane anak umurku luwih dawane kira-kira aku iso ibadah sing apik. Nah, kira-kira begitu. Artinya tidak ada alasan. Jadi mumpung sekarang usia kita belum 60 tahun, mari segera diperbaiki. Yang belum. Yang sudah berarti bonus. Nah, bonus itu harus disyukuri. Bonus yang luar biasa. Menurut Dr. Mustafa Al-Bugho dan Imam Nawawi yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin ini, ada pelajaran dari hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hukuman kecuali setelah menegakkan hujah atau alasan. Jadi kalau orang dipanggil oleh Allah dengan usia 60 tahun, itu sudah tidak bisa lagi beralasan. Ya Allah, saya tidak tahu kalau harus sholat. Saya tidak tahu kalau harus bayar zakat. Tidak bisa. Karena usia itu sudah usia yang panjang. Bahkan sudah didatangkan oleh Allah seorang pemberi peringatan. Waja'akumun nadhir. Dan apakah belum datang atau apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho Pak, kula mboten panggih. Nggih. Ndak juga bisa jadi alasan. Karena Rasulullah telah mewariskan kepada kita dua hal. Kata beliau, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Selama kalian berpegang kepada keduanya akan selamat dunia dan akhirat. Kitabullah Al-Quran wa sunnati. Hadis-hadis beliau, sunnah-sunnah beliau yang begitu banyak. Mboten kok bersinahu Pak. Ini yang jadi masalah. Berarti kan artinya alasan-alasan itu tidak akan bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena semua sarana prasarana yang untuk seseorang itu bisa menunaikan perintah Allah. Di antara perintah itu adalah i'lamu. I'lamu niku napa, Pak? Ketahuilah. Ya. Ketahuilah berarti kita harus tahu, kita harus belajar. Apa yang harus kita ketahui? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut, berhak dan harus disembah kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku. Jadi mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Allah, sesembahan kita adalah Allah, itu perintah. Untuk mengetahuinya sudah didatangkan oleh Allah panduannya, yaitu Kitabullah Al-Quran, dan yang membawa, yang menjelaskan
pemberi peringatannya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau orang beralasan itu memang, ya kita itu kan nggak suka Pak kalau ada orang itu yang suka mencari-cari alasan. Biasanya sing seneng golek-golek alasan itu nek pas ditagih utang. Begitu memang. Nah, ketika Allah menagih kepada kita dan usia kita sudah 60 tahun, maka tidak ada lagi alasan. Karena Allah sudah menegakkan hujah atau alasan semuanya sedemikian rupa. Yang kedua pelajarannya adalah suatu isyarat dari hadis ini bahwa ketika seseorang genap berusia 60 tahun, maka itu merupakan waktu yang diduga kuat. Waktu yang diduga kuat mendekati kematian. Ini menurut Dr. Mustafa Al-Bugho dari hadis Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga inilah peringatan bagi kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah untuk memperbanyak, ya, untuk memperbanyak kebaikan, untuk memperbaiki kualitas maupun kuantitas ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.